Periode abad pertengahan yang berlangsung kira-kira dari abad ke-5 hingga ke-15 adalah era yang penuh dengan transformasi di berbagai belahan dunia. Era yang sering disebut sebagai zaman kegelapan ini terjadi di Eropa dan menjadi tahap awal perubahan kejadian tersebut. Namun, seiring berkembangnya zaman, terjadi kemajuan budaya dan teknologi yang lumayan signifikan, terutama pada akhir periode. Peradaban besar seperti Kekaisaran Bizantium, dunia Islam, dan dinasti-dinasti di Asia Timur juga ikut terlibat memainkan peran penting dalam membentuk sejarah global. Di balik batas-batas wilayah, kontak antar benua mulai berkembang pesat, didorong oleh perdagangan, penaklukan wilayah, dan migrasi. Jalur sutra yang legendaris menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa membawa rempah-rempah, sutra, dan teknologi baru seperti kertas dan buuk mesiu ke dunia barat. Interaksi ini bukan hanya tentang barang dagangan, tetapi juga ide, agama, dan inovasi. Penyebaran Islam, perkembangan teknik navigasi, dan pertukaran teknologi pertanian menciptakan dunia yang semakin saling terhubung, menjadi fondasi bagi era globalisasi yang lebih modern. Di dalam video ini, ada 3 cakupan berupa fenomena yang akan dibahas. Yang pertama, hubungan antara kerajaan-kerajaan Eropa, Kekaisaran Bizantium, dan dunia Islam. Kedua, perang salib dalam hubungan internasional. Dan yang ketiga, jalur perdagangan dan interaksi antara Eropa, Asia, dan infrastruktur. Kerajaan-kerajaan Eropa, Kekaisaran Bizantium, dan dunia Islam merupakan kontak antar benua yang mendorong adanya interaksi-interaksi sehingga membuat adanya kemajuan di setiap zaman. Beberapa interaksi yang akan dibahas di sesi ini yaitu hubungan politik dan diplomatik. Yang pertama, antara Eropa dengan Kekaisaran Bizantium. Bizantium seringkali menjadi sekutu dan perantara diplomatik bagi kerajaan-kerajaan Eropa. Hubungan ini diperkuat terutama selama Perang Salib. Pada saat itu, keduanya sedang berperan melawan dunia Islam. Namun, hubungan keduanya retak pada saat Perang Salib keempat antara Bizantium dengan dunia Islam. Kekaisaran Bizantium berinteraksi dengan beberapa khalifah dan dinasti Muslim. Hubungan keduanya didominasi oleh konflik militer di wilayah perbatasan seperti di Anatolia dan Levant. Keduanya pernah melakukan perjanjian damai atau pertukaran duta besar antara Eropa dengan dunia Islam. Keduanya memiliki hubungan konflik militer besar selama Perang Salib berlangsung. Namun, Kesultanan Utsmaniyah juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Eropa dalam rangka mengimbangi kekuatan musuh seperti Habsburg. Kedua, interaksi ekonomi dan perdagangan. Interaksi ekonomi dan perdagangan antara kerajaan-kerajaan Eropa, Kekaisaran Bizantium, dan dunia Islam berkembang pesat selama berabad-abad, terutama karena posisi geografis mereka yang strategis di persimpangan jalur perdagangan dunia. Antara Bizantium dengan dunia Islam, keduanya memiliki interaksi perdagangan terutama dalam barang-barang mewah seperti sutra, rempah-rempah, dan perhiasan. Antara Eropa dengan dunia Islam, kota-kota dagang di Eropa mengembangkan hubungan dagang yang erat dengan dunia Islam. Venesia mengimpor rempah-rempah, kain sutra dari dunia Islam ke pasar-pasar Eropa, sedangkan dunia Islam akan membeli barang-barang Eropa seperti wol, kayu, dan logam. Pengaruh budaya dan teknologi. Budaya dan teknologi antara kerajaan-kerajaan Eropa, dunia Islam, dan Kekaisaran Bizantium saling memengaruhi dan berkembang karena masih adanya hubungan baik melalui perdagangan maupun pertukaran budaya dan teknologi. Pengaruh budaya. Dari sisi seni dan arsitektur, dunia Islam dan Kekaisaran Bizantium berperan penting akan perkembangan seni dan arsitektur Eropa. Gaya arsitektur Bizantium seperti kubah dan mosaik menginspirasi banyak bangunan di Eropa.
Contohnya, lengkungan tapal kuda pada gaya Moor di Spanyol. Dari sisi sastra dan filsafat, karya-karya dari filsuf Yunani kuno seperti Plato diterjemahkan oleh orang-orang Muslim, lalu dikembalikan ke Eropa melalui terjemahan dari bahasa Arab ke Latin. Pengaruh teknologi. Dari segi matematika dan astronomi, dunia Islam mengembangkan ilmu matematika dan astronomi lalu menyebarkannya ke Eropa. Teknologi militer seperti mesin pengepungan digunakan oleh Eropa yang asalnya dari teknologi Bizantium dan dunia Islam. Dalam sistem navigasi, dunia Islam yang memiliki kontribusi terbesar yang kemudian digunakan oleh bangsa Eropa. Perang Salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di Palestina secara berulang-ulang, mulai dari abad ke-11 sampai abad ke-13. Tujuan utama dari Perang Salib ini adalah merebut kembali The Holy Land atau kota suci Yerusalem yang pada saat itu dikuasai oleh pemerintah-pemerintah Islam dan mendirikan gereja dan kerajaan Latin di timur. Periode Perang Salib pertama terjadi pada tahun 1095 sampai 1099 yang dipicu oleh permintaan Kaisar Bizantium, Alexios I, kepada Paus Urbanus II untuk menghadapi ancaman Saljuk Turki. Paus Urbanus II menyuruhkan konsolidasi umat Kristen dalam Konsili Clermont pada tahun 1095. Dia menjanjikan pengampunan dosa bagi para ksatria yang berpartisipasi dalam Perang Salib ini. Pasukan Kristen berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099 dan mendirikan kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Yerusalem dan Konti Edessa. Namun, kerajaan-kerajaan ini masih rentan terhadap serangan balasan Muslim. Periode selanjutnya yaitu Perang Salib Kedua yang terjadi pada tahun 1147 sampai 1149. Latar belakangnya yaitu jatuhnya Konti Edessa ke tangan Muslim pada 1944. Upaya pasukan Kristen dipimpin oleh Raja Louis VII dari Prancis dan Kaisar Konrad III dari Jerman untuk merebutnya kembali berakhir dengan kegagalan. Yerusalem kembali jatuh ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Hal ini memicu berkecamuknya Perang Salib ketiga pada tahun 1189 sampai 1192. Perang ini dipimpin oleh 3 tokoh besar Eropa. Yang pertama yaitu Richard Leonhard I dari Inggris, Philip II dari Prancis, dan Friedrich Barbarossa dari Jerman. Meskipun pasukan salib gagal merebut kembali Yerusalem, mereka mencapai kesepakatan dengan Salahuddin yang mengizinkan umat Kristen tetap berziarah ke kota suci tersebut. Selanjutnya, pada Perang Salib keempat yaitu pada tahun 1202 sampai 1204, perhatian pasukan salib malah bergeser dari Yerusalem ke Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Konflik ini berakhir dengan penjarahan Konstantinopel secara brutal pada tahun 1204 yang menyebabkan pembentukan Kekaisaran Latin Konstantinopel. Pada Perang Salib selanjutnya, hingga yang terakhir pada tahun 1272, sebagian besar berakhir dengan kegagalan hingga akhirnya Acre, benteng terakhir pasukan salib di Timur Tengah, jatuh ke tangan Muslim pada tahun 1291. Hasil dari Perang Salib ini sangat kompleks. Dari sisi keagamaan, perang ini gagal merebut atau mempertahankan Yerusalem secara permanen. Namun, dari sisi politik dan ekonomi, Perang Salib ini membuka jalur perdagangan antara Eropa dan dunia Islam, mempercepat pertukaran budaya, pengetahuan, dan teknologi. Di sisi lain, hubungan antara Gereja Katolik Barat dan Ortodoks Timur semakin memperburuk akibat penjarahan Konstantinopel. Perang Salib tidak hanya menjadi simbol konflik agama, tetapi juga dinamika kekuasaan yang membentuk sejarah Eropa dan Timur Tengah. Perang Salib ini tentu memberikan dampak yang cukup signifikan dalam dunia hubungan internasional, seperti dampak dalam ekonomi maupun dampak sosial dan budaya. Dampak ekonomi bisa dilihat dari Perang Salib membuka jalur perdagangan baru antara Eropa dan Timur Tengah, mempercepat aliran barang seperti rempah-rempah, sutra,
dan barang-barang mewah lainnya dari timur ke barat. Kota-kota Italia seperti Venesia dan Genoa menjadi pusat perdagangan yang makmur. Selanjutnya, yaitu seperti inovasi teknologi dan ekonomi. Interaksi dengan dunia Islam membawa inovasi dalam bidang pertanian, ilmu pengetahuan, matematika, dan navigasi yang membantu perkembangan Eropa di era Renaissance. Selanjutnya yaitu dampak budaya dan sosial. Salah satu dampak terbesar dari Perang Salib adalah pertukaran budaya dan sosial yang signifikan antara Eropa dan Timur Tengah. Terlepas dari kenyataan bahwa Perang Salib tersebut sering berakhir dengan kekejaman dan pertempuran, intuisi yang terjadi telah meningkatkan kedua belah pihak dalam berbagai sudut pandang sosial dan budaya. Di Eropa, banyak ilmu pengetahuan dari dunia Islam yang masuk ke Eropa, terutama di bidang sains, filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Banyak karya ilmiah Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, termasuk karya Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi. Pengetahuan ini berkontribusi pada Renaissance Eropa pada abad-abad berikutnya. Meskipun kontribusi budaya Eropa di Timur Tengah tidak sebesar kontribusi budaya Islam di Eropa, kontribusi budaya Eropa juga berdampak pada bidang teknologi militer dan seni arsitektur. Misalnya, benteng militer di Timur Tengah dipengaruhi oleh gaya benteng Eropa. Contohnya, Castres Chevaliers yang berada di Al-Hun, Suriah. Benteng terbesar yang dibangun oleh tentara salib Eropa di Suriah dan Palestina, salah satu contoh arsitektur militer abad pertengahan yang masih ada sampai saat ini. Jalur Sutra adalah jaringan rute perdagangan kuno yang menghubungkan Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Eropa. Sutra diekspor dari Cina ke Barat, menjadi simbol kemewahan bagi kalangan-kalangan elit di Romawi dan juga kerajaan-kerajaan lain. Tidak hanya sutra, tetapi barang-barang lain seperti rempah-rempah, permata dan batu mulia, keramik dan barang-barang tembikar, kain dan tekstil lain seperti katun, wol dan linen, penemuan kertas, dan barang-barang lain seperti hewan, obat-obatan, kemenyan, dan juga senjata. Samarkand di Uzbekistan merupakan salah satu titik penting di jalur sutra yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan budaya. Kashgar di barat daya Cina merupakan titik persimpangan utama bagi rute utara dan selatan jalur sutra. Aleppo di Suriah dan Baghdad di Irak merupakan pusat perdagangan di Timur Tengah yang menghubungkan jalur sutra dengan kawasan Mediterania dan Arab. Karavanserai adalah tempat peristirahatan yang dibangun di sepanjang jalur sutra untuk menyediakan akomodasi bagi para pedagang dan kafilah mereka. Karavanserai memiliki letak yang strategis, yaitu terletak setiap 30-40 km. Selain itu, karavanserai juga berfungsi sebagai pusat keamanan, menjaga para pedagang dari perampokan di sepanjang jalur yang berbahaya. Kota-kota sepanjang jalur ini seperti Samarkand dan Kashgar menjadi pusat perdagangan yang makmur. Barang seperti sutra, rempah-rempah, logam mulia, dan kertas menyebar luas mendorong diversifikasi ekonomi. Transfer teknologi seperti teknik pembuatan kertas dan kaca meningkatkan efisiensi produksi. Menghubungkan pasar Asia, Timur Tengah, dan Eropa memperluas jaringan perdagangan global. Interaksi antar budaya menghasilkan penyebaran agama, menciptakan jaringan sosial yang menghubungkan masyarakat dari berbagai wilayah. Perkembangan kota-kota besar di sepanjang jalur ini sebagai pusat budaya, perdagangan, dan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filosofi dari timur ke barat dan sebaliknya memperkaya peradaban dunia. Jalur sutra menjadi arena persaingan kekuatan politik besar seperti Romawi, Persia, dan Cina. Negara-negara ini berusaha menguasai jalur perdagangan ini untuk memperkuat kekuatan politik dan ekonomi mereka. Kontrol atas jalur sutra memungkinkan negara-negara tersebut untuk mempengaruhi politik regional dan internasional melalui perdagangan dan aliansi. Jalur sutra juga berfungsi sebagai platform hubungan internasional dan juga diplomasi.